Baiklah, kita lanjutkan kembali kuliah kita sekarang tentang topik induksi elektromagnetik. Pada pertemuan sebelumnya, ketika kita belajar tentang hukum Biot-Savart dan hukum Ampere, kita mengetahui bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik akan terdapat medan magnet. Artinya, listrik menghasilkan magnet. Nah, dari proses simetri pada fenomena alam yang diyakini oleh para ilmuwan, maka para ilmuwan berkeyakinan bahwa akan ada proses di mana sistem magnet itu akan menghasilkan listrik. Sehingga banyak percobaan atau pengamatan yang dilakukan untuk melihat fenomena tersebut. Sebelum masuk ke percobaan-percobaan atau pengamatan yang dilakukan oleh ilmuwan pada masa itu, kita mereview kembali pengetahuan kita tentang garis medan magnet. Garis medan magnet itu ada di sekitar benda yang memiliki magnetisasi. Katakanlah saya punya batang magnet saya punya kutub utara dan kutub selatan. Garis-garis medan magnet itu memiliki sifat keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Salah satu sifat dari garis-garis medan magnet yaitu apabila garis medan magnetnya rapat, berarti jarak antar garis itu berdekatan, maka itu artinya kuat medan magnet pada daerah itu besar dibanding dengan daerah di mana jarak antara garis-garis medan magnetnya renggang atau jauh. Nah, dari sifat-sifat garis medan magnet ini nanti kita akan mempelajari bagaimana flux magnetik. Nah, pengamatan yang dilakukan itu oleh Faraday salah satunya, yaitu dia menggunakan alat di mana ada selongsong silinder yang dililiti oleh kawat penghantar sehingga menjadi coil, kemudian ujung-ujung kawatnya dihubungkan terhadap galvanometer di mana dia akan mengukur arus, yaitu yang digunakan adalah ampere meter. Ketika batang magnet diam, baik di luar kumparan maupun di dalam kumparan, jarum galvanometer menunjukkan angka 0. Artinya tidak ada arus pada rangkaian koil dan ampere meter ini. Ketika Faraday menggerakkan batang magnet, yaitu kutub utaranya mendekati koil, maka pada galvanometer jarumnya akan bergerak ke arah tertentu. Kemudian apabila batang magnet ini diam di tengah koil, maka jarum galvanometer menunjukkan angka 0. Ketika batang magnet ditarik menjauhi koil, maka jarum galvanometer akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan ketika batang magnet itu mendekat. Jadi dari hasil pengamatannya bahwa jarum galvanometer menyimpang ketika atau saat batang magnet digerakkan. Kemudian biasanya kalau pada rangkaian di mana terdapat arus, maka pada rangkaian tersebut ada baterai. Nah, dalam hal ini rangkaian yang digunakan tidak ada baterai, tetapi ada arus yang mengalir pada rangkaian ketika batang magnet bergerak mendekati koil. Maka dalam hal ini dikatakan bahwa kumparan berlaku sebagai gaya gerak listrik atau GGL. Nah, GGL yang seperti ini dikenal sebagai GGL induksi. Maka arus yang mengalir pada rangkaian kita sebut sebagai arus induksi yang dihasilkan karena adanya perubahan flux magnetik. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Nah, ketika
kutub utara magnet datang mendekati kumparan, belum ada arus. Ketika sudah masuk ke kumparan, maka ada arus. Tapi ketika batang magnet ada di dalam kumparan, arusnya 0, ketika keluar, arusnya menunjukkan arah sebaliknya. Nah, di sini rangkaiannya di sini ada koil dan ada galvanometer. Jadi di sini terlihat bahwa arus muncul jika di dalam 0, ketika dia keluar arusnya sebaliknya, berlawanan ketika batang tersebut masuk. Nah, dari pengamatan yang dilakukan, sistem magnet menghasilkan listrik jika terjadi perubahan flux. Karena itu Faraday merumuskan bahwa flux magnet adalah medan magnet dot area yang ditembusnya. Sehingga kalau melihat besarnya flux, yaitu besarnya B dikali dengan besarnya A, luas area, kali cos theta. Nah, karena listrik dihasilkan akibat perubahan flux magnet terhadap waktu, maka Faraday menyimpulkan atau merumuskan bahwa GGL induksi adalah minus dari DDT flux magnetik atau minus DDT B dot dA atau minus DDT B kali A kali cos theta. Maka dari persamaan ini bisa kita ketahui bahwa GGL induksi itu muncul apabila medan B berubah terhadap waktu, atau luas area yang ditembus oleh B itu berubah terhadap waktu, atau sudut antara B dan A berubah terhadap waktu. Jadi 3 hal itu akan menyebabkan adanya GGL induksi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat slide berikut ini. Contoh. Jadi apabila ada seutas kawat logam dibentuk seperti huruf U, seperti ini, diletakkan pada tempat yang bermedan magnet B dengan arah masuk ke dalam bidang gambar. Batang logam AB yang panjangnya adalah L itu ditempelkan pada kawat U, tapi bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Nah, apabila batang magnet saya gerakkan ke kanan dengan kelajuan atau kecepatan V, maka pada batang magnet akan terdapat gaya magnet. Gaya magnetnya kalau dari kasus yang ini I-nya ada ke atas, B ke dalam, maka arah gaya magnet itu melawan arah gerak dari batang yang besarnya adalah ILB. Ya, oke, ini masih ingat ya gaya magnet ya. Nah, sekarang batang ini bergerak ke kanan sehingga luas area pada loop yang saya tunjukkan ini bertambah besar. Jadi bertambah besar. Pertambahan luas area ini adalah L, adalah lebarnya, dikali dengan pertambahan atau pergerakan dari batang ke kanan sejauh dx. Jadi pertambahan area yang ini, yang tempat arus mengalir ini adalah LdX. Di mana L adalah tetap, maka L keluar, jadi GGL induksi dari Faraday adalah luasnya yang berubah terhadap waktu. Luasnya adalah LdX. Sehingga L tetap jadi BL dx dt. Dx dt adalah V. Jadi GGL besarnya GGL induksi yang terjadi pada kasus ini adalah minus BLV. Karena kita ingat bahwa dalam hukum Faraday, flux itu adalah integral BdA, GGL induksi adalah minus d flux dt. Nah, apabila kawat penghantar ini saya buat terdiri dari berapa lilitan, maka misalnya GGL induksi adalah minus N d flux dt. Ini dari hukum Faraday.
Nah, kita coba lihat contoh berikut ini. Diketahui sebuah batang logam digerakkan dengan laju 5 meter per sekon tegak lurus terhadap medan magnetnya sebesar 0,8 Tesla. Panjang logam 1,6 meter. Jika hambatan lampu 96 ohm, tentukanlah GGL induksi yang dihasilkan batang. Arus induksi yang dihasilkan hambatan logam dan kawat. Arus induksi yang dihasilkan hambatan logam dan kawat dapat diabaikan. Jadi peristiwanya sama seperti ini, seperti yang sebelumnya. Di sini V saya ketahui, B saya ketahui, L tahu, maka harusnya EMF bisa diperoleh, yaitu BLV. Ya. Nah, kalau GGL induksi diketahui, maka arus induksi bisa didapatkan yaitu dari persamaan ohm, itu V sama dengan I kali R. Maka kalau V-nya tahu, R-nya tahu, maka arus yang mengalir bisa diketahui. Ini adalah hasilnya. Jadi GGL induksi VBL 5 kali 0,8 kali 1,6 sekitar 6,4 volt. Arus induksinya adalah GGL induksi dibagi dengan R 6,4 volt bagi 96 atau 0,067 ampere. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami. Nah, kemudian contoh yang kedua, sebuah kumparan terdiri dari 20 lilitan dengan luas kumparan 0,0015 meter kuadrat. Kumparan dikenai medan magnetik yang tegak lurus terhadap kumparan. Dengan semula sebesar 0,05 Tesla, kemudian 0,1 detik setelah itu dinaikkan menjadi 0,06 Tesla. Tentukan GGL induksi rata-rata kumparan selama waktu tersebut. Nah, karena dibilang rata-rata, maka DDT di sana bisa saya dekati dengan delta flux dibagi dengan delta V. Karena ada N lilitan, maka kita menggunakan persamaan yang seperti ini. Jadi, epsilon sama dengan minus N delta flux dibagi delta T. Itu sama dengan N delta flux saya yang berubah adalah B-nya. Jadi, delta flux adalah 0,06 Tesla kali A kali cos P saya kurangi dengan 0,05 Tesla kali A kali cos P. Karena di sini tegak lurus, maka Q-nya 0, maka saya dapatkan cos 0 adalah 1. Nah, dari hasil perkalian ini saya dapatkan bahwa GGL induksi pada lilitan pada kumparan tersebut besarnya adalah minus 3 kali 10 bahkan minus 3 volt.